Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arindra Najwa Navasari dengan NIM 23 /515591 SV / 22582. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai proyek yang telah saya buat, yaitu pada praktikum pemrograman geospasial web acara ketiga mengenai JavaScript. Nah, di JavaScript sendiri, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang penting dalam pengembangan web modern. Nah, dengan JS ini, pengguna dapat mengontrol perilaku elemen di halaman web dan membuat interaksi yang dinamis. Penggunaan HTML, CSS, dan JavaScript ini adalah tiga pilar utama dalam pengembangan web. Nah, HTML di sini digunakan untuk membentuk struktur halaman, kemudian untuk CSS sendiri memberikan gaya atau tata letak, sementara JavaScript menambahkan interaksi dan fungsionalitas yang dinamis. Nah, dengan memahami ketiga teknologi ini, dapat kita dapat membangun aplikasi web sederhana yang mudah dan responsif. Nah, pada praktikum yang telah dilakukan ini, telah dilakukan pembuatan kalkulator sederhana yang dapat melakukan 4 operasi aritmatika, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian. Nah, di sini saya sudah membuat skripnya. Untuk membuat proyek ini, langkah pertama adalah membuat folder pada XAMPP di dalam htdocs. Kemudian di sini saya masukkan ke folder pgweb. Nah, di sini untuk acara 3. Kemudian dapat dibuka pada aplikasi Visual Studio Code. Nah, di sini setelah dibuka foldernya, kemudian membuat index.html. Nah, selanjutnya kita bisa mendapatkan bantuan dari Bootstrap. Nah, di sini bisa menggunakan getting started di introduction. Di sini bisa mengcopy clipboard di sini untuk bantuan pembuatannya. Nah, di sini tadi di copy bisa dipastekan di script di index.html ini. Nah, kemudian di sini ada type HTML, ada titelnya itu ada Bootstrap demo yang tadi didapatkan dari Bootstrap. Kemudian kita membuat tag body. Nah, di dalam tag body ini diberi, nah ini berisi kelas container, kemudian untuk heading yang pertama itu ada alert primary text center. Nah, di sini menggunakan alert primary, nanti berwarna biru. Kemudian teksnya diatur center dengan judulnya adalah pipa lambda. Nah, di sini contoh projectnya. Nah, di sini ini menggunakan alert primary, kemudian di teksnya di center dengan namanya pipa lambda. Kemudian di bawahnya ini dibuat kelas card. Nah, di dalam kelas card ini ada card body. Di card body di sini berisi untuk row input angka. Nah, di sini ada kelas row dengan kolom, kemudian diatur medium 3. Di sini berisi label dan input. Nah, untuk labelnya di sini ada angka pertama dengan kelasnya from label angka pertama. Nah, ini akan muncul seperti ini angka pertama. Kemudian untuk inputnya di sini menginputkan number dan ini ada from controlnya untuk angka pertama dengan value-nya 0. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini bisa diatur, bisa di-apply. Kemudian kita membuat lagi kelas yang kedua, yaitu untuk angka kedua. Seperti angka pertama tadi, bedanya hanya di sini untuk angka kedua dengan input type-nya juga number untuk ID-nya angka kedua dengan value-nya 0. Ini akan tampilannya akan seperti ini untuk angka kedua. Kemudian di sini membuat lagi kelas untuk row tombol hitung. Nah, di sini ada 4 button. Di sini membuat 4 button, yaitu ada button tambah, button kurang, button kali, dan button bagi. Nah, di tombol row tombol hitung ini di sini dengan kelasnya row dengan kelas call. Kemudian di button type-nya itu ada button, semuanya diatur menjadi button dengan kelasnya di sini ada button
Ada primary untuk button tambah, warning untuk kurang, success untuk kali, danger untuk bagi. Nah, di sini itu artinya untuk uh, untuk mengatur stylingnya. Nah, untuk tambah itu primary berarti dia berwarna biru, kurang berwarna kuning, warning, kali berwarna hijau, sukses menggunakan button sukses. Kemudian bagi menggunakan danger ini akan menghasilkan warna merah. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Tambah berwarna biru, kuning, hijau, dan merah untuk bagi. Nah, kemudian di sini juga ada untuk tambahnya kurang kali bagi. Kemudian untuk menampilkan hasil, nah untuk menampilkan hasil di sini menggunakan class row dengan kolomnya adalah text center yaitu diatur menjadi di tengah dengan ID-nya dibuat namanya adalah ID-nya hasil. Nah di sini nanti akan munculnya nanti di sini. Ini jika ditambah, nah ini nanti tampilannya akan seperti ini untuk memunculkan hasilnya di tengah di text center tadi. Kemudian di sini ada script. Nah, di text script ini juga berisi variabel angka 1 dan variabel angka 2. Nah, ini untuk memanggil value dari input angka pertama dan ini untuk memanggil value dari input angka kedua. Nah, di sini itu angka pertama dengan dokumen .get elementary by ID. Nah, di sini memanggil angka pertama yang tadi sudah ditulis di ini. Angka pertama dan angka kedua ini. Nah, ini nanti akan memanggil value-nya yang tadi. Kemudian di sini untuk membuat function. Nah, di sini ada 4 function, yaitu ada function tambah, function kurang, function kali, dan function bagi. Untuk function tambah, di sini variabelnya adalah variabel hitung dengan menggunakan parse float. Di sini angka pertama dot value ditambah parse float angka kedua dot value. Nah, ini untuk tambah, jadi angka pertama ditambah angka kedua. Kemudian, ini untuk menampilkan hasil penjumlahannya, di sini menggunakan get elementary dot ID untuk hasil. Nanti ditaruh di bagian hasil yang ini tadi. Kemudian, eh, ini inner HTML sama dengan hitung. Nah, yang untuk function kurang juga sama. Di sini menggunakan var hitung, kemudian angka 1 dot value dikurangi angka 2. Kemudian untuk menampilkan hasil pengurangannya juga sama, nanti ditampilkan di hasil yang tadi. Kemudian untuk function kali juga angka 1 dikali angka 2, kemudian ini untuk menampilkan hasil perkalian. Kemudian function bagi di sini angka 1 dibagi angka kedua dan untuk menampilkan pembagiannya seperti berikut. Nah, dari script yang sudah saya buat, ini tadi menghasilkan aplikasi sederhana di website, yaitu kalkulator sederhana seperti ini. Nah, ini jika digunakan, contohnya 4, untuk angka keduanya ada 3. Nah, ini jika ditambah, nah maka dia akan memunculkan hasil yaitu angka pertama ditambah angka ketiga. Nah, ini hasilnya adalah 7. Kemudian angka pertama dikurang angka kedua. Nah, ini hasilnya 1. Kemudian angka pertama dikali angka kedua. Nah, ini akan memunculkan hasilnya juga. Kemudian untuk pembagian, di sini juga dia telah melakukan instruksi yang sudah dibuat pada skrip yang sudah dibuat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.